Sobat Urbaner, dulur sadayana, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Film yang akan kita bahas kali ini, film horor yang cukup legendaris pada masanya, yaitu Pocong Mumun, yang membuat kita bernostalgia. Karena pada masanya, film ini menggemparkan seluruh TV lokal dan perdukunan yang sedang merajalela. Dan mungkin waktu itu, pesulap merah dan si Udin lagi pada main puk ame-ame. Dan dimanakah kisah Pocong Mumun yang bangkit dari kuburannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Ribet, pade ribet. Di awal film, kita diperlihatkan di sebuah rumah khas Betawi, terlihat lalakon kita yaitu Mumun bersama keluarganya yang sudah bersiap-siap melakukan aktivitas mereka masing-masing. Si bapak yang lagi haredang sambil nungguin kopi, dan Mumun yang lagi nungguin jemputan kekasihnya. Tak lama kekasihnya pun datang naik motor ninja pada masanya. Kita panggil aja Juned. Lalu, Mumun dan Juned pun izin pamit berangkat nganter Mumun pergi kerja naik motor ninjanya. Assalamualaikum. Di waktu yang sama, Mimin, yaitu saudara Mumun, yang juga sedang bersiap-siap akan berangkat kuliah dan sedang menunggu jemputan pria bernama Tony. Tapi orang tuanya tidak begitu suka ke pria yang sedang dekat dengan Mimin itu, dan Mimin pun berangkat dengan kesal. Scene berlanjut. Di perjalanan, Mumun dan Juned sedang berbincang mesra sambil berpelukan erat di motornya. Tak lama, Jepri dan gengnya gak sengaja lihat Mumun dan Juned yang lewat berbonceng mesra di depan matanya. Itu bukan pacar lu, Jep. Jepri ini ialah antagonis di film ini, atau musuhnya Juned. Karena Jepri sangat tergila-gila kepada Mumun. Dan dia kesal karena terasa dipanas-panasin sama Juned karena berbonceng mesra dengan Mumun. Singkat cerita, Mumun pun sampai di tempat tujuannya dan Juned yang langsung pulang. Scene pun berlanjut. Juned yang baru sampai ke tempat kerjanya melihat banyak orang yang menunggunya. Dan ternyata Juned adalah seorang tukang servis barang-barang elektronik yang cukup laku di kampungnya. Ada yang mau benerin tip? Oh, ini sih nggak bisa dipedulin nih. Tak lama, ada seorang gadis yang cukup cantik datang ke tempat Juned bawa rantang makanan soto Betawi spesial buat Juned. Ia bernama Ella, dan ternyata cewek ini menyukai Juned, tapi Juned dengan muka coolnya menolak makanan dan cintanya Ella. Ay cinta banget sama Bang Juned. Tapi lo nggak berhak memiliki cinta abang. Karena Juned sudah tunangan dengan Mumun dan akan setia kepadanya. Tapi Ella tetap kukuh, merayu dan menggoda Juned. Tak lama, mereka kepergok emaknya Juned dan menuduh yang enggak-enggak. Tapi Juned menjelaskan apa adanya. Pada ngapain lu? Di tempat lain, terlihat Mumun yang sedang mengecek sepatu di tempat kerjanya. Tak lama, si Jepri lewat dan mencoba menggoda Mumun. Tapi dengan dingin, Mumun menolak dan berusaha menghindarinya. Singkat cerita, Mimin yang baru pulang naik mobil bersama Tony yang ternyata orang kaya. Tony yang takut ketemu bapaknya Mimin yang galak dipaksa Mimin masuk dan nemuin orang tuanya dulu. Itu, udah cek aja. Iya, nggak usah deh. Gue balik aja ya. Tapi bapaknya Mimin tak memandang kaya atau miskinnya. Pas udah dibaik-baikin sama Tony, bapaknya tetap gak suka dan mengusirnya. Dan mengancam jangan coba-coba mendekati Mimin lagi, atau bapak akan mematahkan lehernya Tony. Tony yang takut langsung pergi. Sana lo pergi. Tak lama, Tony yang lewat dipalak Jepri dan gengnya. Sekarang serahin duit lo. Singkat cerita, malam pun tiba. Juned yang mau berangkat jemput Mumun dicegat Ella dan merayunya. Lah, apa-apaan sih lo lah? Ya ikutin. Gila, pegang lagi bagus banget dah. Tapi Juned langsung kabur dengan motornya setelah pura-pura mogok ke Ella. Di tempat lain, Mumun yang sedang menunggu Bang Juned lama belum datang-datang, dan ternyata di tengah perjalanan motor Bang Juned benar-benar mogok. Karena lama, Mumun pun pulang sendiri naik angkot. Pas sampai di pangkalan, Jepri dan gengnya sudah menunggu Mumun. Dan kenapa jalannya gelap-gelap? Ada apa dengan PLN?
Bang Jeffrey, tolong bang, jangan gangguin saya bang. Si Jeffrey dengan beringas mencoba menggoda dan memaksa Mumun. Mumun yang takut lari terbirit-birit. Di tempat lain, di pos ronda, terlihat dua hansip yang sedang bertugas ngeronda di malam Jumat Kliwon. Yang pada hari itu juga ada perempuan yang meninggal dengan anaknya saat melahirkan. Dan katanya arwahnya akan gentayangan dan berubah menjadi kuntilanak. Lalu mereka pun membagi tugas, yang satu jaga pos dan yang satu lagi keliling. Yang mana-mana, lu pergi, gue pecat lo. Kembali ke Mumun yang sedang dikejar-kejar Jeffrey dan gengnya. Tak sengaja tertabrak mobil dan langsung meninggal di tempat, dan arwahnya pun keluar jadi arwah penasaran. Di pos ronda terlihat Hansip ketakutan karena melihat pocong yang meminta dibuka tali pocongnya. Lain tali pala saya, Bang. Dan ternyata itu hanya Mandra yang pura-pura jadi pocong. Hansip. Kayaknya udah aman. Di TKP, Mumun tertabrak. Udah banyak polisi dan ambulan, dan Hansip yang tadi keliling melapor ke orang tuanya bahwa Mumun meninggal karena kecelakaan. Mumun kecelakaan. Keesokan harinya, Mumun pun dikuburkan. Terlihat Junet dan keluarganya bersedih dan Jeffrey juga melihat dari kejauhan. Pas udah beres, Mandra bilang lupa melepas ikatan tali kain kapannya, dan ia bilang dia bisa jadi pocong. Lalu berinisiatif membongkarnya lagi, dan temannya bilang itu cuma tahayul dan jangan dipercaya, tapi Mandra tetap kepikiran dan takut. Singkat cerita, malam pun poek. Dua hansip yang sedang bertugas ngeronda sedang asik mendengarkan cerita horor di radio. Di tempat lain, Mandra yang masih terganjal atas kejadian tadi siang, ia lalu berinisiatif kembali ke kuburannya Mumun dan meminta maaf karena tak sengaja lupa buka tali pocong Mumun. Dan seketika, pocong Mumun pun menampakkan dirinya dan kuburannya muncul asap. Biasanya juga abang nggak pernah lupa. Scene berpindah ke tempat Junet. Terlihat Junet yang sedang merenung, galau, engap karena mengingat kenangannya bersama Mumun. Pasti kita nggak bisa, Mon. Junet juga rusras, menyesal dan meminta maaf ke Mumun. Karena jika saja Junet gak terlambat jemput Mumun, mungkin kini Mumun masih hidup. Kembali ke Mandra yang datang ke kuburannya Mumun. Terlihat Mandra kaget dan ketakutan karena diganggu penampakan pocong Mumun di kuburannya. Saya minta maaf. Pocong Mumun berkata, "Bang, lepasin tali pocong saya, Bang." Ampun, jangan dia apa dia, jangan dia. Seketika Mandra pun lari terbirit-birit. Di tengah larinya yang hos-hos, Mandra ketemu dua hansip yang sedang bertugas keliling. Mandra bilang, "Pocong, pocong." Aduh pocong, aduh jangan. Salah satu hansip berkata, "Masa zaman sekarang masih ada pocong, Bang?" Mandra pun kesal dan pergi sembari menyumpahi mereka supaya bertemu dengan pocong. Lu baru ketemu sama setan, baru nyaho lu. Scene berpindah. Di rumahnya Mumun, terlihat ibunya Mumun bersedih akan kepergiannya. Tapi sang bapak berusaha menenangkan dan mengikhlaskannya. Mendingan lu istirahat dulu. Kembali lagi ke Hansip yang sombong yang sedang berkeliling dan menantang setan-setan dan pocong. Oke pocong, kalau udah datang. Di tempat lain, terlihat sebuah mobil yang tiba-tiba mogok di sebuah jalan sepi, yaitu tempat di mana Mumun meninggal. Kayaknya tempat ini tempat kita nabrak perempuan itu, Bang. Ternyata mereka adalah orang yang menabrak Mumun sampai meninggal pas waktu itu. Tak lama, pocong Mumun acelok-acelokan dengan sorot mata hijau yang seram menghantui mereka berdua. Kembali ke si Hansip yang masih nantang pocong. Kalau dia ada di pocong, gua kebas nih. Di waktu yang sama, terlihat tukang siomay yang sedang dikerjain sama pocong KW. Dan tukang siomay pun seketika lari dan meninggalkan dagangannya, yang seketika dibajak oleh pocong KW. Somai, Bang, somai Bang.
Singkat cerita, di keesokan harinya, Mimin dan Tony mampir ke rumah Junaid dan memberitahu bahwa bapaknya ingin menemui Junaid. Assalamualaikum. Salam. Karena ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. Lalu Mimin dan Tony pun pergi. Ya, Min jalan Bang ya. Assalamualaikum. Singkat cerita, Junaid sudah di kediaman bapaknya Mumun. Bapaknya Mumun berkata bahwa dia berniat menjodohkan Junaid dengan Mimin adiknya Mumun. Tapi Junaid dengan agak kesal meminta kesempatan waktu untuk memikirkannya. Kasih waktu ayah dulu untuk berpikir. Junaid pun lalu pergi dan pamit ke bengkel servisnya. Di jalan, Junaid diberhentikan dengan berdalih ingin mengucapkan bela sungkawa atas kematian Mumun. Dan berkata udah senasib dengannya, enggak ditakdirkan dengan Mumun. Mendengar itu, Junaid kesal. Betin si Mumun, Jun. Brengsek wajah. Lu kawinin aja tuh pocongnya si Mumun. Bunting-bunting tuh pocong. Sesampainya di bengkel servisnya, terlihat Ella sudah menunggunya di sana. Ella terus saja merayu Junaid, tapi Junaid dengan dingin mengabaikannya. Lu udah jadi bangke, Bang. Berpindah di rumah Jeffrey, terlihat ia sedang merayu bapaknya agar meminjamkannya uang 5 juta untuk usaha. Awalnya bapaknya tidak percaya, tapi Jeffrey terus merayunya dan bapaknya ngasih waktu 1 bulan untuk mengembalikan uangnya kembali berikut komisi untuknya. Dan Jeffrey menyanggupinya, lalu meminta uang cash. Tapi bapaknya, ia bilang tidak punya uang cash, tapi uang cek. Jeffrey pun mengiyakannya. Kembali ke Junaid yang kaget melihat Mumun, tapi ternyata itu Mimin. Junaid bilang kalau dirinya tetap mencintai Mumun, dan kalau ada gantinya itu Mimin karena dia mirip dengan Mumun. Tapi Mimin datang ke tempat Junaid hanya ingin minta bantuan agar Junaid membatalkan niat bapaknya untuk menjodohkannya dengan Junaid. Karena Mimin punya pacar dan tidak menyukai Junaid. Mimin pun pergi karena menerima telepon dari seseorang. Ayo jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat sebuah kuburan terbelah dan mengeluarkan cahaya. Dan itu adalah pocong Mumun yang gentayangan penasaran jadi arwah penasaran. Terlihat supir yang nabrak Mumun sedang kasbon ngopi di warung Neng Gelis. Kopinya 2, gorengannya 1. Lalu sopir itu pamit pulang. Sesampainya di rumah, pocong Mumun sudah menunggunya. Dengan takut, sopir itu panik membuka kunci dan membuka pintu. Lalu ada suara yang mengetuk pintu. Pas dibuka lagi, ternyata gak ada siapa-siapa. Salah, gak ada apa-apa. Ia pun langsung mengunci kembali pintunya dan langsung ke kamarnya. Seketika, lampu pun mati. Dengan panik, sopir itu nyari senternya. Dan tiba-tiba... Malah gak ada. Gak apa-apa.